Mahasiswa turun ke jalan itu gara-gara seorang bapak nekat menerjang aturan. Itu fakta. Demi anaknya dapat kerja, demi anaknya dapat tempat. Yang kayak gini ini dibilang keluarga ideal. Keluarga yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Alah, perut. Kemarin gayeng ini. Demo-demo di mana-mana. Nah, jebulnya itu. Demo kemarin malam itu ada beberapa mahasiswa yang ditangkap polisi. Yaitu resiko dari sebuah pergerakan. Yang di Jakarta itu lumayan banyak. Ada 159 mahasiswa yang ditangkap polisi, aparat keamanan. Tolong ya Pak Polisi, rasa galak-galak. Harusnya aparat itu bersama rakyat. Tapi 159 orang tadi yang ditangkap polisi langsung dikeluarkan atas jasa Bang Adian Napitupulu. Wah, ini tokoh pendemo waktu 98. Udah berpengalaman lah kalau bangsa demo-demo tuh. Matur nuwun ya Bang Adian. Ente ini bener-bener aktivis sejati itu. Yang masih peduli sama mahasiswa adik-adiknya. Dan sebagai pembuka ini, Om Begawan mewakili Ngompolres sekaligus mayoritas rakyat Indonesia yang jumlahnya 280 juta orang. Atas aksi kemarin itu. Mahasiswa rakyat, malah ada itu anak-anak STM, SMA yang ikut nimbrung bawa bambu runcing. Nah, mau bagaimanapun aksi dadakan yang hanya gegara postingan Garuda Biru. Hampir semua kampus turun ke jalan. Nah, demo kemarin itu membuktikan mahasiswa masih peduli dengan bangsa ini. Nah, di medsos masih banyak postingan yang mendukung tentang demo kemarin itu. Pergerakan moral yang dilakukan oleh para mahasiswa rakyat dan siswa-siswa SMA maupun SMK. Wah, ini ya lucu lagi nih. Pak Menkominfo malah posting dengan kata-kata Indonesia itu katanya baik-baik saja. Bertolak belakang dengan Garuda Biru. Wah, jian wong gue pengen tak kiwo. Tenan ini. Dan penting dicatat ini. Katanya itu tidak ada yang penting dalam demo kemarin malam itu. Oh ya enggak ini. Yang jelas demo kemarin itu tertib, tidak ada kerusuhan blas atau bentrok yang menimbulkan korban luka, reneng itu. Mahasiswa sekarang semakin cerdas bagaimana cara-cara berdemo yang baik. Oh, itu jelas membuktikan kalian itu kelas menengah sejati itu. Para mahasiswa. Tidak ada bagi-bagi nasi bungkus. Orang enek sangu. Apalagi bagi-bagi amplop. Dan isu negatif yang melingkupinya itu sekali lagi ngorenek. Dan ini Begawan secara pribadi. Ini mantan pendemo ini. Sejak tahun 98 ya. Terima kasih sekali lagi untuk para mahasiswa dan semua masyarakat yang mendukung dan mensupport pergerakan moral untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, rupanya ini masih banyak orang waras di negara ini. Tapi tadi pagi ini Om Begawan nerima pesan ini di WA ini yang tulisannya begini nih, sebentar. Nah, ini nih, tulisannya begini nih. Info terbaru ini. Rapat paripurna akan dibikin tanggal 27 Agustus katanya. Wah, ini WA-nya ini serem ini. Mepet waktu pendaftaran sehingga tidak ada waktu untuk JR ke MK. Wah, ini beneran itu. Beneran ini. Bukankah pimpinan DPR, KPU, bahkan istana sudah menyatakan akan memakai hasil keputusan MK? Wah, ini WA tadi ya, Begawan ini perlu kita bahas dulu ini. Ini bukan berpikiran negatif loh. Faktanya jelang masa jabatan berakhir, presiden itu kadang-kadang memang sulit. Dipegang omongannya itu sulit. Lah wong nek jalan aja sen kiri belok kanan. Bilang iya kemarin tidak. Iya bilang nggak cawe-cawe ya, kelihatan faktanya ya cawe-cawe. Ini susah ini presiden dalam akhir jabatan ini. Ini Om Begawan pesan saja ini. Tolong itu anggota DPR yang masih punya hati nurani. Bila ada kabar dadakan tentang rencana paripurna membahas revisi undang-undang pilkada, tolong nih
Ini kan semuanya anggota DPR di Senayan itu kan semuanya kan tidak semuanya akan menjegal keputusan MK. Masih ada yang waras sih, masih ada yang punya hati nurani. Kabari itu teman-teman mahasiswa. Negara ini milik kita semua nih, termasuk miliknya Bengawan, bukan milik mereka yang ada di Senayan itu, atau milik mereka yang ada di istana ini. Para pejabat korup, apalagi itu anggota legislatif yang kotor, oligarki atau penjahat kerah putih, bukan milik mereka. Mereka yang kemarin turun itu sudah bisa kita andalkan loh. Membuat Raja Jawa, kata Bang Bahlil, yang menetap di Istana Negara itu diam bisu membisu. Iya, diam bisu 1000 bahasa. Gak berani ngomong. Lah Pak Jokowi itu jika Bapak nyimak ngompol saat ini yang saya sampaikan ya. Semoga Bapak masih ingat sama saya itu. Waktu tak antar kecamatan-kecamatan itu. Menjelang pilkada di Surakarta tahun 2004 itu. Tidak ada kebencian sedikit pun pada pribadi panjenengan. Yang tak benci itu sikap dan sifat Bapak akhir-akhir ini. Yang membuat morat-marit demokrasi, carut-marut saat ini. Nah kemarin waktu demo besar-besaran, Bapak ini kemana? Kemana aja? Mana sifat pemberani Bapak yang dulu di tahun 2016 jujur tuh. Membuat kami waktu itu terpesona. Dan terus mendukung Bapak. Terus membela. Bangga waktu itu. Apalagi pas ada aksi 2 Desember yang dikenal dengan 212. Dengan peserta puluhan ribu di Monas itu. Bapak berani datang loh. Mendatangi dan orasi di depan massa. Lah saat ini, mana nih? Mayoritas yang demo kemarin itu masih mahasiswa loh, masih anak-anak loh. Banyak yang usianya di bawah usianya Kaisang. Kenapa malah tidak menampakkan diri? Apa takut? Takut kenapa? Merasa bersalah itu. Merasa mau mengangkangi konstitusi kan? Makanya nggak berani nongol. Itu tak goleki kemarin tuh. Mana ini presiden nggak nongol-nongol untuk memberikan jawaban kepada para pendemo. Apa khawatir sama keselamatan Bapak? Bapak ini presiden dikawal dengan pas pampres yang sangat ketat, super ketat. Mau deket aja nggak bisa. Jangankan berani nemuin mahasiswa yang demo. Acara presiden di Expo Kemayoran saja kemarin tuh sampai diwakilkan sama Pak Kiai Ma'ruf loh. Iya, wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin. Lah ya sudah tuh Pak, nggak usah nekat lah. Sudah cukup. Sudah jadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 periode. Semua fasilitas diberikan kepada keluarga Bapak. Masih kurang apa toh ya? Kalau masih kurang enggak apa-apa asal tidak merusak aturan-aturan, menjegal konstitusi, merusak demokrasi. Itu yang melanggar Pak. Itu yang kami tidak mau. Dan sekarang dampaknya mahasiswa turun ke jalan untuk membela keputusan Mahkamah Konstitusi yang itu juga akan nyegati carut-marut demokrasi atau nyegati nafsu syahwat anjenengan. Ini yang demo itu anak-anakmu sendiri loh Pak. Anak-anak negeri, masa depan bangsa. Nah, gimana cita-cita Indonesia 2045 terwujud bila suara para penerus bangsa jenengan abaikan? Dan bukan hanya presiden kemarin yang dekem di istana. 2 anaknya juga angsel bumi, ranongol nemui para demonstran. Endi bukti gagah-gagahan si sulung Gibran Raka Buming Raka yang sudah terpilih sebagai wakil presiden. Bila kerumunan relawan saja berani membaur, giliran sama mahasiswa nyalinya nggak ada. Ternyata ribuan rakyat loh di berbagai kota mau nyampaikan aspirasi loh, kok nggak disamperin? Maneman ini. Nah, berdasarkan pemberitaan, ini yang Begawan telisik itu, yang Begawan cari ini. Gibran acara di Bandung Barat sama Pak Zulhas. Lalu waktu dimintai komentar soal putusan MK, dia membisu. Oh, padahal ya biasanya jawab loh, jangan tanya saya. Biasanya gitu. Atau semua aspirasi kita tampung ya. Ya begitu aja lah. Atau terima kasih atas masukannya. Lalu jawabannya standar seperti biasanya kok. Nggak kaget tuh. Mengkuah kuwi ae sing diomong ke. Nek rasun jawab ya meneng wae lah. Kenapa tidak mendatangi mahasiswa yang demo di Bandung juga ketika dia di Bandung?
Nah, katanya Gibran itu mempresentasikan generasi milenial, cah nom, mewakili Gen Z, darahnya darah anak muda, kayak lagu Romai Rama. Darah muda, tapi nggak pernah kemudaannya muncul tuh. Mengapa nggak nemui mereka? Kasih alasan sama Bengawan. Apa faktornya yang bikin dia mengkeret, nyekungkruk, ngempes mental ini? Nah ini Om Bengawan ini rodok marah, ini marah nggak pernah emosi. Yang ginian itu mau dibangga-banggakan oleh rakyat. Beneran nih, nggak salah ini. Nanti kelompok-kelompok relawan. Kemarin kalian pada ngapain itu? Mana mental tangguh pemuda bernama Mas Gibran ini? Nek masih wae ngewel ngadi mahasiswa nggak berani. Apa meneh adine malah lunga ning luar negeri ning Amerika nyewa pesawat jet berdalih ngancani istrinya nginguk calon kampus mungkin. Di sana negaranya banyak aksi massa. Malah jajan roti ning Amerika. Yang serius itu, yang miris lagi, itu sebesar papan tulis itu. Rotinya itu harganya 400.000. Apa yontek. Itulah model hidup orang biasa. Itulah seperti itu. Menunjukkan kesederhanaan harusnya. Mangan roti 400.000 sak ngene sederhana. Mana panjenengan bentuk keperhatian, keprihatinan atas kondisi yang sedang melanda negara ini. Belas gak ada suaranya. Demo ora gelem nemoni, masyarakat kocar-kacir enggak pernah ada perhatian. Nah ini lagi, sekali lagi. Mana pernyataan PSI? Yang katanya partai anak-anak muda. Menyikapi situasi yang sedang bergejolak mana? Wani orang bersuara itu. Mana Grace Natali? Mendukung nggak aksi-aksi mahasiswa itu? Mengawal konstitusi, berani nggak agar tidak diperkosa pemilik kekuasaan? Jangan-jangan malah salah satu pendukung kekuasaan untuk membegal keputusan MK ini. Nah, kelipuk tau ya. Akhirnya angsluk nyilem neng banyu jeruk banget. Mana rasa mentas bahaya loh. Nah, ya belas tidak bersikat sama sekali kok. Mahasiswa turun ke jalan itu gara-gara seorang bapak nekat menerjang aturan. Itu fakta. Demi anaknya dapat kerja, demi anaknya dapat tempat. Yang kayak gini ini dibilang keluarga ideal. Keluarga yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Alah perut. Pasti mereka sedang berpikir ini. Mengatur strategi baru. Pasti ini. Hati-hati masyarakat. Rakyat harus hati-hati. Gimana caranya supaya ambisinya bisa tercapai. Pasti dia akan menyusun rencana-rencana dengan para pendukung dan pemuja-pemujanya. Dan ini sangat berbahaya ini. Masih banyak ini menteri-menteri yang ikut-ikutan untuk mencapai nafsu syahwatnya. Agar semua tetap bergulir seperti yang dia rencanakan semula. Nah, ini sorry aja nih, bila penilaian Bengawan jadi negatif ini. Karena sudah sampai ubun-ubun ini. Wong kalian yang disanjung-sanjung pengikut, ora jelas kok sikapnya. Jauh beda dengan artis, komika, influencer, politisi yang berani menyuarakan aspirasi. Banyak loh yang turun ke jalan itu. Ada Abdul Arsyad, ada Riken, ada Mas Jo, ada Ari Kriting. Ada budayawan Butet, penyanyi Firsa Besari. Ini semua turun ke jalan untuk membela rakyat, untuk mendukung aspirasi rakyat. Dalam demo kemarin itu. Untuk menjaga keputusan Mahkamah Agung tentang keputusan 60 dan 70. Ini ada artis senior, Wanda Midah. Oh ya itu Mbak Wanda itu malah sudah mundur dari Golkar tuh. Mana kader PSI bernama Ade Armando yang dulu berani ikut demo waktu dipentungi orang banyak itu. Berani nggak nongol di antara para mahasiswa? Ada Reza, bintang sinetron yang ganteng itu turun juga itu. Apa Mas Ade Armando trauma itu dipukuli. Jelas demo sekarang beda matanya dengan demonstran yang mukuli Bang Ade kemarin. Demo sekarang itu tertib, sudah cerdas bagaimana cara-cara menyampaikan aspirasi. Nah yang kemarin turun itu mahasiswa dan aktivis yang berintegritas, yang menjaga cara menyampaikan aspirasi. Jika pagar DPR sampai jebol, ya soalnya rakyat dilarang untuk masuk rumahnya sendiri. Orang mlebu mae dewa dilarang dijebol. Itu pintunya masyarakat, pintu rakyat dijebol mbok ben.
Kan aneh banget toh. Bukannya gedung DPR itu rumah rakyat, kok dihalang-halangi masuk ke sana. Ini aparat itu harusnya bersama rakyat, bukan bersama mereka. Om Begawan masih kasih jempol ini buat Bang Habibur Rahman. Oh iya toh, yang berani muncul dan tampil di mobil komando menjelaskan sikap DPR mesti sempat dilempari sama massa. Nah, karena dianggap Bang Habibur Rahman itu salah satu kelompok mereka. Iya. Nah, tapi nyalinya sebagai mantan demonstran masih ada tuh Bang Habibur Rahman itu. Baguslah. Lah kira-kira ini Gibran sama Kaisang nek dicak Bang Habibur Rahman bersedia enggak naik mobil komando? Kira-kira ngoplok enggak tuh? Celananya basah. Gimana ngomol? Tahu enggak? Mental mereka sekarang tahu toh? Ngerti toh? Lihat sendirian. Wong salah kuwi ya rumuse seleh. Ini bahasa Jawanya. Orang bersalah itu ya lebih baik pasrah. Jangan nekat. Bila masih menimbang demi kebaikan bersama loh ini. Yang pasti, anak-anakku kemarin yang turun ke jalan, para mahasiswa, siswa, rakyat, bila setelir dari penyusup, menjaga aksi mereka tanpa bisa diprovokasi, pasti semuanya berjalan dengan baik. Dengan cara-cara menyampaikan aspirasi dengan benar. Hitungannya kemarin itu aksi murni menyuarakan aspirasi. Tanpa settingan, tanpa mahar, tanpa bohir, rambayar blas, orang yang sego bungkus. Dan ingat nih, tanpa kerusuhan sama sekali. Petinggi-petinggi partai gak ada yang berani nyebut mereka bayaran kan. Orang enak yang bayari. Apa ingin remuk no? Kalau dia bilang bayari. Nuduh mereka begitu dibalangi. Lah mau bagaimanapun, pesan Om Begawan ini jangan cepat berpuas diri. Jangan cepat berpuas diri. Ini adik-adik mahasiswa harus terus waspada itu. Harus kita awasi itu. Meski istana, KPU, DPR satu suara akan mematuhi dan menjalankan keputusan MK. Tapi harus tetap waspada. Masih ada waktu hingga hari Kamis minggu depan. Tanggal 29 Agustus. Pukul 24.00. Ini batas terakhir pendaftaran calon kepala daerah. Bisa saja mereka diam-diam tengah malam. DPR menggelar rapat paripurna dan mengesahkan revisi undang-undang pilkada. Kita jangan berpuasa diri. Apalagi berpesta dikira perjuangan kita sudah berhasil. Belum tentu. Intinya pemerintah dan DPR nggak boleh rapat meneng-menengan. Ini Om Begawan tidak provokasi loh. Tidak seuzon loh. Yang namanya sidang DPR mesti bersifat terbuka. Sebab ini membahas kepentingan rakyat. Jika pimpinan DPR menyatakan rapat tertutup, pasti ada sesuatu yang nggak beres. Dan itu pertanda kita mesti turun kembali ke jalan dengan besar-besaran seluruh Indonesia. Seluruh kampus, seluruh sekolahan, seluruh rakyat untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pilkada tahun ini. Itu ya, ingat loh. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.